selamat pagi, salam sehat, semangat selalu belajar dari rumah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang alat cetak ya. Wah, pasti anak-anak sudah sering nih melihat berbagai macam alat dan hasil cetakan. Nah, hari ini Bunda Meva mau ajak anak-anak untuk melihat hasil aplikasi cetakan. Wah, di mana aja ya? Nah, anak-anak pasti semuanya sudah familiar atau artinya sudah sering melihat, bahkan mungkin bikin. Nah, coba yuk kita cek seperti apa sih. Nih, kita pakai lembar kerja kita ya, yang sudah ada tulisannya hari Rabu. Nah, yuk kita tulis namanya dulu. Wah, anak-anak juga pasti sudah melihat nih ada apa saja. Wah, yuk kita tuliskan nama dulu. Bunda memakai spidol ya, agar terlihat jelas oleh anak-anak semua. Nah, Bunda Meva tulis dulu namanya yuk. Anak-anak juga tulis namanya masing-masing. Oke. Nah, di sini Bunda juga sudah tuliskan. Yuk, kita kenal barang apa saja yang bisa dicetak. Nah, tuliskan namanya ya. Wah, yuk kita perhatikan gambarnya. Bunda Meva di sini sudah membantu anak-anak dengan gambar untuk mengingat dan menjelaskan. Wah, yang mana dulu nih? Boleh pilih. Gak harus dari ujung. Wah, yang paling jelas dulu, Bun. Ya, kalau yang cantik-cantik pasti langsung tertarik di sini nih. Wah, anak-anak yang lain juga pasti bisa melihat gambar apakah ini? Betul, jam. Jamnya di mana ya? Buat dipakai di dinding atau di pergelangan tangan? Betul, di dinding. Nah, kita tuliskan yuk, jam dinding. Nah, Bunda Meva menuliskannya agak kecil nih karena tempatnya terbatas. JAM, jam, dikasih jarak DIN. Din, DI, dindi, ditambah dinding. Nah, sudah ya jam dinding. Nah, ini salah satu biasanya yang sering dipakai kalau kita mau membuat kenang-kenangan. Nih, kita bisa pesan tuh di pemesanan. Aku mau pesen jam, tapi aku pingin di jam dindingnya itu ada gambarnya aku, ada gambar tokoh kesayanganku. Nah, bisa juga dikasih tulisan nama. Misalnya kita mau mengasih hadiah atau kenang-kenangan saat kita ulang tahun. Misalnya di sini ada gambarnya, terus kita kasih ulang tahun siapa gitu namanya. Wah, pasti menjadi hadiah atau kenang-kenangan yang berkesan ya, kalau bisa kita cetak sendiri. Nah, walaupun kita juga memerlukan bantuan dari yang punya alatnya atau mesin cetak tertentu. Nah, yuk lanjut, apalagi ya yang bisa dicetak? Bisa kita bikin-bikin sendiri? Wah, ini dia gambar apa nih? Betul, kaos. Wah, kita tulis yuk. Nah, anak-anak juga pasti sering nih punya kaos, pingin punya kaos tapi ada gambarnya sendiri, bikin sendiri gambarnya atau dikasih tulisan sendiri. Tidak sesuai dengan yang dijual bebas yang ada di toko-toko, tapi aku pingin kaos ada gambarnya sendiri. Wah, contohnya kalau kita mau piknik misalnya. Wah, kita mau piknik nih biang lala, terus kita bikin kaos sendiri biar seragam dari jauh kelihatan. Wah, kita tunggu besok ya kalau kita sudah bisa mengalahkan coronanya. Kita bisa piknik bikin kaos deh. Nah, terus apa lagi?
Nah, kalau yang ini nih, pasti anak-anak sering ya mempunyai di rumah foto. Betul. Nah, ini fotonya disusun di dinding biar cantik. Nah, ada juga foto. Bunda tuliskan dulu. Ada juga fotonya yang untuk disimpan di album foto. Tapi kalau sekarang mungkin anak-anak tidak sering mencetak foto karena fotonya sudah terlalu banyak. Di mana, Bun? Di dalam HP. Jadi jarang yang dicetak. Nah, tapi kalau anak-anak mau mencetak foto buat kenang-kenangan sampai nanti itu lebih awet dan gak hilang ya. Nah, yuk lanjut. Kalau ini gambar apa nih? Ya, betul nih, lihat ada ininya. Wah, kita juga bisa bikin apa? Tas atau goodie bag. Nah, kalau anak-anak ulang tahun atau ada acara nih, kadang sering dapat ini nih. Tasnya bisa dikasih foto, bisa dikasih tulisan sesuai acara yang digunakan. Nah, kita tulis tas gitu aja ya. Nah, terus masih ada dua lagi, apa nih? Betul, hebat, gantungan kunci. Nah, kita bisa bikin gantungan kunci dengan wajahnya kita, fotonya kita, atau dengan foto kita dengan teman-teman. Atau kasih tulisan sesuai nama kita. Nah, ini namanya custom ya, semuanya. Custom itu apa, Bun? Artinya sesuai dengan gambar atau tulisan yang mau kita tulis. Nah, yuk kita tulis nih, gantungan kunci atau ganci. G-A-G tambah N, gan. T-U, tuh, ditambah eng, gantu, tambah eng, gantung. Tambahan, gantungan. Nah, bisa gantungan tas, gantungan kunci ya. Kita di sini tulis gantungan kunci, dikasih jarak, K-U-N, kun, C-I-C, kunci. Nah, ini yang terakhir nih, karena agak susah juga nyari tempatnya. Tidak semua tempat bisa mencetak ini nih. Wah, kita lihat dari dekat lagi. Apa ya kira-kira? Kayaknya enak. Betul, kue ulang tahun. Wah, kue. Ternyata zaman sekarang tidak cuma di tempat-tempat yang bisa bertahan lama seperti ini nih kita menyimpan memori gambar atau acara atau tulisan, tapi juga bisa di bentuk yang habis dimakan, yaitu kue ulang tahun. Wah, kue ulang tahunnya cantik sekali, bisa dikasih gambar-gambar kartun favorit kita atau mungkin foto kita. Nah, anak-anak pasti sering bertanya, emang bisa dimakan, Bun? Bisa. Ini dicetak dengan cat khusus untuk makanan. Wah, dicetaknya juga bukan di kertas loh, walaupun bentuknya mirip seperti kertas. Dia dibuat dari jelly. Jelinya tipis sekali dan bisa dikasih tinta. Nah, kemudian setelah dikasih warna dan gambar sesuai yang kita inginkan, bisa ditaruh di atas kue. Jadi bisa dan aman untuk dimakan. Nah, ini dia beberapa contoh barang yang bisa atau merupakan hasil dari cetakan. Nah, zaman sekarang sudah canggih mesin cetaknya. Jadi kita bisa mencetak berbagai hal sesuai dengan keinginan kita. Nah, tadi kita sudah selesai nih mengenang dan memberi nama barang-barang yang bisa kita cetak atau bisa kita pesan sesuai dengan keinginan kita. Bisa dikasih foto, bisa dikasih nama. Fotonya juga bisa foto sendiri, foto bareng-bareng bersama teman. Nah, terus sekarang Bunda Meva mau mengajak anak-anak nih untuk memanfaatkan hasil cetakan. Nah, tadi sudah bisa dimanfaatkan jadi foto, terus bisa bikin kaos sendiri, dicetak di kaos ya. Kalau kaosnya nanti belinya berarti masih dalam bentuk polos atau belum ada gambarnya. Bisa dicetak di atas
kertas, bisa dicetak di atas jam dinding, bisa di atas kue ulang tahun, bisa dicetak jadi gantungan kunci dengan desain kita sendiri. Nah, yang sekarang nih, ini contoh hasil cetakan yang paling sederhana, yaitu kemarin Bunda Meva bikin dengan printer. Wah, kita bisa ini ya, menyusun gambar atau tulisan dengan komputer, kemudian kita cetak. Nah, alat cetak yang mungkin mudah ditemui di sekolah, di biang lala, atau mungkin anak-anak punya di rumah, salah satunya adalah printer. Nah, ini printer yang sederhana, kita cetak di kertas, dan Bunda Meva mengambil gambar ini nih. Wah, kira-kira jadi apa ya? Nah, tidak asal mencetak seperti ini, Bunda mencetak menjadi lembar kerja yang bisa kita buat untuk belajar bersama. Nah, ini nanti mau kita gunting dulu nih biar gampang. Nah, nanti kalau habis digunting terus kita susun ini menjadi apa ya? Kira-kira anak-anak sudah bisa menebak? Ya, hebat. Ada yang paling bisa menebak dengan betul ini. Ini akan menjadi dadu. Diada, deudu. Nah, biasanya anak-anak memakainya untuk bermain ular tangga atau permainan yang lain. Nah, dengan permainan dadu ini kita bisa bikin sendiri ya. Kita cari gambar modelnya, kita print. Nah, lalu kita mau bikin. Yuk, kita bikin yuk. Kita perlu gunting. Kita gunting dulu ya. Nanti kalau sudah selesai, kita mengguntingnya, kita akan melipat dan Bunda Meva menggunting lepas dulu dari kertasnya biar mudah. Nah, kita gunting lepas dulu dari kertasnya. Kertas lembar kerjanya kita simpan dulu. Nah, kemudian kita ikuti. Nah, biar tidak salah, kita ikuti guntingan yang paling luar saja ya. Nih contohnya, berhati-hatilah dalam menggunting karena selain gunting itu tajam, agar yang kita gunting juga betul. Nah, kita hanya menggunting bagian luar. Bagian yang dalamnya tidak ada gambar putus-putus, yang putus-putus hanya bagian paling luar. Nah, kalau guntingnya salah nanti nggak jadi deh dadunya. Nah, kita harus menggunting dengan betul, ikuti bagian paling luar dengan garis berputus-putus. Nih, guntingnya juga kita usahakan yang rapi agar nanti bisa kita pakai dengan baik. Nih caranya, yang kita putar adalah kertasnya. Tadi hadap sini ya, Bunda guntingnya sekarang udah kebalik jadi hadap sini. Nah, nih kita sekalian belajar menggunting. Bagaimana sih Bu menggunting itu, kok kadang anak-anak masih susah karena anak-anak taunya lurus. Nah, tapi yang bisa kita putar adalah kertasnya. Kalau anak-anak masih biasanya anak-anak yang berputar-putar mengikuti garisnya. Nah, padahal yang kita putar kertasnya saja lebih mudah ya. Nah, kita gunting seperti ini, kita ikuti garis putus-putusnya. Nah, kalau susah yang bagian kecil boleh langsung bagian lurusnya. Kita gunting. Udah hampir selesai. Oke, yang ini kita simpan, dibuang ke tempat sampah. Nah, terus habis ini kita mau lipat dulu nih. Ikuti garis lipatan. Ada yang berwarna dan putih, berarti ini dilipat. Nah, kita mengikuti garis lipatannya yang berwarna hitam. Nah, berarti nanti kita butuh apa ya kira-kira untuk yang garis putih ini atau yang masih ada warna putih ini? Ini nanti gunanya untuk memberikan lem, atau anak-anak bisa menggunakan double tip atau selotip juga bisa untuk merekatkan. Nah, ini nanti kita selesai digunting, kita
lipat-lipat dulu ya. Nah, kalau anak-anak sedikit kesulitan, boleh loh minta tolong kepada orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah. Cobalah minta tolong dengan kata-kata yang baik dan sopan. Nah, tapi Bunda yakin kok anak-anak kalau mau mencoba pasti semuanya bisa nih. Kita lipat-lipat sesuai garisnya. Bahkan dari arah belakang juga masih kelihatan garisnya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sering belajar melipat. Wah, menjadi bentuk apa kemarin? Ada bentuk burung, ada bentuk hewan, bentuk sapu, alat kebersihan. Wah, sudah banyak kan kita belajarnya. Jadi kalau untuk melipat-lipat seperti ini juga pasti bisa. Nah, kalau sudah jadi, kita lipat-lipat dulu seperti ini. Nah, nanti kira-kira bentuknya seperti apa ya, Bun? Nah, nanti bisa kita taruh seperti ini. Ini kita kasih lem nanti, atau boleh dengan apa tadi Bunda Meva sebutkan, selotip atau double tip, karena kertasnya tipis ya. Kalau dengan lem nanti bisa gampang robek. Nah, anak-anak boleh memakai double tip, selotip atau lem. Jadi deh seperti ini. Wah, sudah jadi dadunya. Yuk kita lem dulu ya dengan rapi. Nah, bagaimana? Sudah jadikah dadunya? Wah, punya Bunda Meva sudah jadi nih. Bagaimana dengan punya anak-anak? Nah, tadi sudah selesai digunting, kemudian sudah Bunda Meva tunjukkan cara melipatnya. Tinggal dikasih lem ya, atau selotip. Nah, Bunda Meva menggunakan double tip nih untuk bagian-bagian yang berwarna putih tadi. Nah, setelah dilipat, kemudian kita rekatkan dengan rapi, hasilnya akan seperti ini. Nah, dadu kita sudah jadi. Nah, apa sih dadu itu? Dadu adalah sebuah alat untuk membantu permainan yang menunjukkan jumlah. Wah, kita jadi bisa belajar matematika nih. Coba lihat, misalnya kalau kita lemparkan nah terus biasanya yang kita baca adalah yang jatuh di bagian atas. Wah, ada 2, berarti kalau kita main ular tangga, maju 2 langkah, 1, 2. Nah, di dalam dadu ini ada 1 titik atau maju 1 langkah, 2 titik, 3 titik, terus berapa ya? 1, 2, 3, 4, betul. 4 titik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik. Dan yang paling banyak adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul. 6 titik. Nah, dadu ini mempunyai 6 sisi. Masing-masing sisi ada jumlahnya. Jadi ini bisa untuk kita buat sebagai membantu alat bermain yang adil. Kan kita nggak bisa milih nih, kita lemparkan lalu kita nggak bisa milih dapat berapa langkah. Nah, itulah gunanya dadu. Nah, kenapa Bunda Meva mengajak kita membuat dadu hari ini? Nah, biasanya sih soalnya kalau anak-anak punya alat permainan seperti ular tangga, yang paling sering hilang adalah dadunya. Nah, di sini Bunda Meva mau mengingatkan atau mengajak anak-anak, kalau kita kehilangan dadu, jangan khawatir, kita bisa bikin sendiri. Nah, yang punya komputer atau bisa minta tolong mama, papa, ayah, bunda, bapak, ibu untuk mencarikan gambar dadu seperti yang Bunda Meva bikin seperti ini. Lalu kita bisa mencetak dengan alat cetak yang sederhana, yaitu printer. Kemudian kita potong, dilipat, dan dilem. Bisa jadi deh dadunya. Jadi nggak harus beli ya. Nah, ini juga bisa untuk berbagai macam permainan yang kita ciptakan sendiri. Nggak harus ular tangga. Kalau sudah punya dadu, kita bisa bermain lompat-lompatan misalnya. Berapa kali lompat, kita lemparkan dulu dadunya.
kita kasih tali panjang. Misalnya kita mau lawan adik atau kakak nih, berarti ada 2 lintasan. Nah, kita lompat, misalnya jatuh di angka 3, kita lompat 3 langkah, nanti gantian adik atau kakak jatuh di berapa, nanti kita bergantian, kemudian siapa yang paling duluan sampai finish itu yang menang. Nah, itu salah satu contoh permainannya. Dengan dadu saja kita sudah bisa bermain. Nah, Bunda Meva mengajak anak-anak membuat dadu agar anak-anak juga kreatif menciptakan permainan. Apalagi sekarang kan anak-anak banyak di rumah. Biar nggak bosan di rumah, setelah selesai mengerjakan tugas kita bisa bermain-main. Nah, yuk kita gunakan dadunya untuk bermain ya. Anak-anak juga bisa menggunakannya untuk permainan yang lain. Misalnya bermain lompat tali. Berapa kali talinya harus kita putar, kita tentukan dengan dadu. Atau ada permainan yang lain? Nah, silakan. Ini saatnya berkreasi. Kreasi tidak harus selalu menghasilkan hasil karya, tetapi kreasi juga bisa dalam bentuk permainan. Silakan berkreasi dengan permainan alat bantuannya, dadu. Nah, semoga bermanfaat ya. Sekian belajar kita hari ini. Bunda Meva mengenalkan alat cetak yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang adalah aplikasinya atau bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Tadi sudah banyak kita bahas, semoga bermanfaat, semoga anak-anak juga mungkin menemukan ide-ide baru. Nah, kita jumpa lagi besok dengan bahasan yang menarik lagi. Terima kasih untuk belajar bersama hari ini. Jangan lupa kita bereskan peralatannya, buang sampah di tempat sampah. Berterima kasih kepada yang membantumu, cuci tangan yang bersih dengan sabun. Tetap hebat, semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa.